Halo, balik lagi di channel Dapur Pravitra Family. Kali ini gue mau nyiapin bumbu buat persediaan bulan puasa, bulan Ramadan, ya kan? Nah di sini gue ada telur. Pasti penting banget ya telur nih. Soalnya kalau misalkan telat sahur kan bisa langsung ceplok telur aja ya kan ya. Atau nanti gue akan bikinin di sini ialah bumbu merah sama bumbu putih nih. Di sini ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, sama ini nih rahasia gue kalau bikin bumbu itu ada udang ebi ya, bukan udang ebi yang kayak yang kalian biasa kenal tuh yang warna merah itu, bukan. Ini lebih ke udang ebi telur. Nah nanti gue kasih linknya di deskripsi box ya. Ada buat bumbu merah sama buat bumbu putih. Ini udah gue cuci bersih ya, bukan kotoran, ini emang dari cabenya tuh. Udah gue cuci bersih. Nanti mau gua blender pakai ini Toshiba. Kalau misalkan bikin bumbu merah bumbu putih, lebih baik blendernya itu pakai minyak bukan pakai air ya, supaya rasanya tuh jauh lebih enak. Bumbu merahnya ini gua nggak takar-takar ya, jadi nanti tergantung kalian aja nih bikinnya seberapa. Ini gua kira-kira buat sebulan kayaknya segini cukup lah. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sama cabai keriting. Sama nanti gue blender semua pakai ini nih udang ebi telur. Sama nanti palingan gue bumbuin lagi nih pakai garam, gula, sama totole, sama penyedap lah ya, totole lah. Tapi kalau misalnya kalian punya sasa atau royco ya terserah. Dulu ya, untuk mempersingkat waktu ini gue skip dulu, oke? Soalnya kan gue nggak punya tripod, jadi agak susah nih buat ngevideoin ini buat masuk ke sini. Pokoknya ini nanti aku masukin sini buat di blender. Seperti ini ya. Ini minyaknya agak banyak supaya halus. Nanti gue rencananya itu mau gue tumis lagi biar lebih awet selama sebulan lah ya. Kalau misalkan kalian mau seperti ini aja nggak apa-apa. Cuman nanti simpannya di freezer, bukan di yang kulkas bagian bawah. Soalnya kalau di kulkas paling bawah itu bikin bumbu agak asam kalau kelamaan. Seperti ini nih, halus kan? Ini gue mau langsung tumis dulu biar lebih awet. Kalau kalian mau gini aja tanpa ditumis oke boleh, tapi ingat simpan di freezer ya, jangan di kulkas bagian bawah atau di chillernya karena bikin asam. Ini gue mau tumis biar lebih cepat bertahan lama. Matang. Nanti kalau misalkan gue mau proses ke dalam masakan, nanti tinggal tambahin saus tiram aja. Udah selesai beres, tinggal ke bumbu dasar putih. Udah selesai, tinggal didinginkan, uap panasnya hilang dulu baru masukkan ke dalam ini nih. Ketutup rapat supaya nggak gampang basi, nggak gampang asem. Ini bersih ya, udah gue cuci bersih ya. Cuma emang kayak gini susah dihilangin nih. Buat bumbu dasar putihnya. Untuk teksturnya seperti ini. Ini persisnya sama ya, dimasak sampai matang, dikasih bumbu garam, gula, sama penyedap. Udah jadi ya bumbu dasar merah sama bumbu dasar putihnya. Kalau misalkan kalian mau pakai jadi bumbu dasar kuning, bisa pakai bumbu dasar putih nih. Tinggal dicampurin deh pakai ketumbar bubuk kek, kunyit bubuk kek, pokoknya serba bubuk lah, serba instan. Gue udah selesai bikin gorengannya buat pendamping buka puasa. Nah yang ini penggorengannya belum sempet gue cuci karena jadwal gue fitness tuh udah sebentar lagi mulai ya kan. Nah karena gue tetap mutusin buat fitness di bulan puasa, jadi gue ambil sebelum azan maghrib. Jadi gue buru-buru banget nih biar kalau misalkan gue kesana makanan udah jadi gitu. Jadi kalau misalkan gue belum telat pulangnya, suami bisa langsung buka puasa. Sampai belepotan kan satu buru-burunya. Ini wajan belum gue cuci, maaf ya kalau misalkan kotor, tapi minyaknya harus baru karena kita mau masak gulai daun singkong. Caranya begini, bumbu dasar merah yang gue bikin sama ini ada daun singkong, tempe sisaan,
tahu yang masih sisa sama telur. Ya, oke, kita mulai. Di sini gue tumis lagi bumbu dasar merahnya ya, sama campurin saus tiram buat tambah enak rasanya. Di sini gue masukin semua bahan-bahan terus diaduk lagi. Nah, ini rahasia gue biar supaya gulai padangnya tuh anti gagal. Oke, lanjut. Di sini gue tambahin air lagi sama desaku bumbu gulai padang ini. Ini ya, ini udah gue masukin bumbu desaku gulai padang sama ikan teri. Ikan teri yang kecil-kecil, teri Medan. Kita baru masukin santan. Oh iya, tadi sebelumnya tuh gue tumis bumbu dasar merahnya tuh 3 sendok makan munjung ya. Nah, untuk penambahan air sama santannya itu tergantung selera kalian. Pokoknya sini tuh kalian bisa atur sendiri deh rasa kalian maunya kayak gimana. Bisa juga tambahkan bumbu dasar merahnya, tambahkan garam juga, ada juga gula, totole, atau pokoknya terserah kalian lah. Dan seperti ini nih hasilnya. Ini tuh enak banget sih. Untuk menu kedua, ini yang simple, gampang, mudah, dan sangat cepat. Ini gua coba masak bihun goreng. Di sini untuk bahan isiannya gue pakai yang sisa di kulkas gue ya, ada bakso sama daging cincang. Karena bahan isiannya masih beku, ini gue masukin ke air panasnya dulu supaya gampang mencair nih ya kan. Tapi sebentar aja, karena supaya gampang dipotong-potong. Dan ini dia untuk bahan dan bumbu yang dibutuhkan ya. Ada sayuran, ada isian daging-dagingan, ada telur, bumbu dasar putih sama bihunnya. Caranya juga cepat banget. Ini tinggal tumis lagi sebentar ya bumbunya pakai minyak sedikit. Diaduk-aduk, baru deh masukin 2 butir telurnya. Aduk lagi sampai merata. Masukin dagingannya, saus tiram, lalu masukin sayur lagi di sini. Diaduk rata sampai benar-benar rata. Lalu masukin bihunnya, terus seasoning deh garam, gula, lada, totole, lalu kecap manis. Aduk rata lagi. Kalau misalkan masih kurang rasa, kalian bisa seasoning lagi sendiri. Udah deh selesai, cepet banget kan, cocok buat sahur nih. Dan ini dia nih hasilnya. Untuk gulainya masih bisa dipakai buat buka puasa nanti, karena ini tahan lama. Asal penyimpanannya di kulkas ya. Nanti pada saat buka puasa tinggal diangetin lagi deh. Simple kan? Oke, contoh ketiga ini gue mau bikin fuyung hai. Di sini tuh bahan-bahannya juga gampang banget. Ada sayur-sayuran, ada wortel, kol sama jamur. Untuk wortel dan jamurnya ini juga bisa loh dipakai buat saus. Sebenarnya pakai tepung beras, tapi gue pakai tepung maizena sama telur bebek. Dan ini buat sausnya cincangan bawang putih serta campuran saus tomat, saus sambal, garam, gula, totole serta saus tiram. Lada bubuk jangan lupa. Di sini gue pakai tepung maizenanya 1 sendok makan aja ya. Terus gue aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah, goreng deh di atas minyak yang panas. Nih kalau udah kecoklatan baru balik. Nah, kecilkan api biar matang merata, oke? Di sini gue tumis sausnya pakai mentega ya biar lebih enak. Di sini gue tumis bawang putih tapi agak gosong, mohon maaf nih ya. Masukkan sausnya, aduk-aduk. Jangan lupa sambil mantau juga ya telurnya tetap gosongan. Untuk sausnya dimasukin juga wortel sama jamurnya nih. Terus larutan masih enak deh. Selesai. Masakan yang kedua ini gue masak ongseng daging sama sayur buncis. Di buncisnya gue pakai sedikit aja, tapi gue lebih banyakin ke dagingnya supaya bisa buat anak juga nanti makan siang. Dan sini juga gue pakai bumbu dasar putih sama tepung maizena buat nanti kuahnya kental. Untuk daging slice-nya udah gue bagi 2 biar cepet matang. Ini untuk buncisnya juga udah gue bersihin dan gue potong-potong. Oke, di sini gue langsung numis bumbu putihnya pakai minyak bekas fuyung hai. Jadi agak-agak bubuk sedikit ya bekas telurnya ya. Saus tiram, terus masukin daging sama buncisnya. Diaduk rata seperti ini sampai berubah warna, baru deh masukin air. Sini gue pakainya air matang ya. Nah, di sini masak sampai airnya mendidih. Terus masukin di larutan maizena. Aduk-aduk sampai kuahnya mengental dan buncisnya matang tentunya. Selesai deh, ini tuh bisa buat buka puasa sama buat sahur sekalian. Masakan kelima ini gue mau bikin bumbu ala saus padang. Di sini bahan utamanya gue pakai ayam yang sudah gue marinasi sebelumnya. Itu pakai totole, garam, gula, lada, dan bawang putih diparut. Habis itu goreng ayamnya sampai dengan matang sambil gue ngerebus nih jagung sama jamurnya ya. Matangnya sampai seperti ini ya, jangan sampai kering.
Ini dia bumbu-bumbunya ya, sama bahan-bahannya. Ada jagung direbus, jamur yang direbus juga, ada larutan saus di sini, bumbu dasar merah, sama ayam sudah digoreng deh. Yuk kita masak. Tumis bumbunya dengan sedikit minyak, habis itu masukin ayam, diaduk lagi sampai rata, baru masukin larutan saus. Habis itu terakhir masukin jagung sama jamurnya, dimasak lagi dan selesai deh. Ini dia hasilnya. Oke, karena kemarin gue masak-masak ternyata pakai bumbu banyak banget ya, jadi gue bikin ulang lagi nih, bumbu dasar merah sama bumbu dasar putihnya plus baceman bawang putih. Baceman bawang putih ini cuman bawang putih, minyak, dan minyak wijen. Karena bumbu dasar merah lebih berguna buat gue, jadi gue masak jauh lebih banyak. Di sini gue sampai masak 1 toples penuh. Kalau bumbu dasar putih gue masak sedikit aja, karena gue lebih suka, kalau putih tuh lebih suka iris-iris atau baceman seperti ini. Oke, segitu dulu ya channel untuk hari ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya.